Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Jovan Handoko dengan NIM 073000210018. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa materi mengenai batubara. Yang pertama yaitu analisis ukuran. Ukuran batubara yang dibawa dari tambang masih bervariasi, sehingga tidak sesuai dengan standar kebutuhan konsumen. Untuk menentukan ukuran batubara dilakukan pada saat proses crushing batubara di stockpile coal crusher plant. Klasifikasi ukuran batubara terbagi menjadi yang pertama batubara butiran atau pikol, yang kedua itu batubara bubuk atau pulverized coal, yang ketiga ada batubara berbongkah atau lump coal, yang keempat ada batubara briquette, yang kelima ada batubara berbongkah besar atau large lump coal. Selanjutnya yaitu adalah uji indap apung. Uji indap apung adalah metode yang digunakan untuk memisahkan bahan padat berdasarkan perbedaan berat jenis mereka. Metode ini sering digunakan dalam industri batubara untuk memisahkan batubara dari bahan mengotor yang lebih ringan. Cara kerjanya, yang pertama yaitu tempatkan sampel batubara dalam air atau medium berat jenis yang sesuai. Yang kedua, setelah pengujian pertama, batubara yang tenggelam akan dipisahkan dari batubara yang mengapung. Lalu fraksi yang tenggelam dapat diteruskan untuk pengujian lebih lanjut dengan menggunakan medium berat jenis yang lebih rendah untuk memisahkan fraksi berdasarkan perbedaan berat jenis yang lebih kecil. Beberapa jenis larutan yang sering digunakan dalam uji indap apung yaitu dapat dilihat pada list di bawah ini. Selanjutnya yaitu pengayakan. Pengayakan dalam batubara merujuk pada proses pemisahan ukuran partikel batubara menggunakan ayakan atau saringan. Tujuan pengayakan ini adalah untuk memisahkan batubara menjadi fraksi-fraksi yang berbeda berdasarkan ukuran partikelnya. Alat-alat yang biasa digunakan dalam pengayakan batubara yaitu yang pertama ayakan getar atau vibrating screen. Yang kedua adalah ayakan goyang atau shaking screen. Selanjutnya itu adalah ayakan sentrifugal. Yang keempat adalah ayakan stasioner. Selanjutnya yaitu ada pencucian. Pencucian batubara kotor yang berasal dari penambangan agar memenuhi persyaratan dari konsumen. Pencucian batubara meliputi beberapa metode yaitu yang pertama jigging, yang merupakan metode pemisahan gravitasi di mana batubara ditempatkan di atas permukaan yang bergetar. Yang kedua itu adalah pemisahan medium padat atau DMS. Metode ini melibatkan mencampurkan batubara dalam medium padat, biasanya suspensi magnetit halus dalam air. Yang ketiga yaitu spiral concentrators. Spiral concentrators menggunakan gravitasi dan gaya sentrifugal untuk memisahkan partikel batubara berdasarkan densitasnya. Selanjutnya itu adalah pemisahan magnetik, yaitu pemisahan yang digunakan untuk menghilangkan kotoran magnetik dari batubara. Lalu ada chemical leaching atau pelarutan kimia yang melibatkan perlakuan batubara dengan bahan kimia untuk melarutkan atau mengekstrak kotoran. Yang terakhir adalah flotasi buoy, yang merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan partikel batubara dari kotoran berdasarkan hidrofilitasnya. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai flotasi. Flotasi merupakan proses pemisahan satu mineral atau lebih dengan mineral lainnya dengan menggunakan metode pengapungan. Mengapungkan mineral tertentu dari mineral lainnya dengan bantuan gelembung udara sampai ke permukaan air. Secara spesifik, pemisahan ini disebut sebagai flotasi buoy atau flotation. Operasi pemisahan ini pada dasarnya memanfaatkan perbedaan sifat kimia fisika permukaan mineral. Perbedaan sifat yang dimaksud didasarkan pada respon permukaan sifat mineral ketika berada di dalam air. Sifat permukaan ini dibagi menjadi dua, yaitu hidrofilik dan hidrofobik. Syarat flotasi dapat dilihat pada list di bawah ini. Cara kerjanya yaitu yang pertama, pemeresapan. Batubara mentah digiling menjadi ukuran partikel yang lebih kecil agar memudahkan kontak dengan bahan kimia flotasi. Yang kedua yaitu pengolahan reagen. Reagen flotasi khusus untuk batubara seperti bahan kimia permukaan aktif ditambahkan ke dalam sistem flotasi. Bahan kimia ini bertujuan untuk meningkatkan hidrofilitas partikel batubara sehingga dapat melekat pada gelembung udara selama proses flotasi. Yang ketiga yaitu pengapungan. Campuran batubara yang telah diperlakukan dengan bahan kimia flotasi dimasukkan ke dalam sel flotasi atau tangki. Udara atau gas lainnya diinjeksikan melalui sistem distribusi yang memunculkan gelembung udara ke dalam campuran. Gelembung udara akan melekat pada partikel batubara yang telah diaktifasi oleh bahan kimia flotasi, membentuk lapisan busa di permukaan larutan. Busa yang terbentuk mengapung ke permukaan dan membawa partikel batubara dengan hidrofilitas yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu pengumpulan produk flotasi. Busa yang terbentuk yang mengandung partikel batubara dengan hidrofilitas yang lebih tinggi dikumpulkan sebagai produk flotasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.